Fredebourg, Yogyakarta. Bangunan cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda. Benteng yang didirikan oleh Belanda di atas tanah keraton pada tahun 1760 ini awalnya bernama Rustenburg atau berarti benteng peristirahatan. Bangunan ini awalnya merupakan tempat peristirahatan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Atas permintaan Belanda dan seizin Sultan, benteng ini kemudian beralih menjadi markas Belanda dengan dalih untuk menjaga keselamatan sang Sultan dari serangan pemberontak. Pada awalnya, benteng dibangun dengan kondisi sangat sederhana. Temboknya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Bangunan di dalamnya terdiri dari bambu dan kayu dengan atap dari rumput ilalang. Pada tahun 1867, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan menyebabkan kerusakan pada bangunan benteng. Perbaikan besar-besaran pun dilakukan dan nama Rustenburg pun diganti menjadi Fredebourg yang berarti benteng perdamaian. Simbol hubungan antara Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Benteng yang semula terbuat dari batang-batang pohon kelapa, lambat laun diperbaiki dengan bahan permanen hingga berbentuk seperti sekarang. Pengerjaan benteng memakan waktu yang lama, dari tahun 1765 hingga 1788. Sultan Hamengkubuwono sengaja menarik ulur pembangunan agar benteng tidak berdiri hingga selesai. Benteng Fredebourg itu merupakan salah satu dari sekian banyak benteng yang didirikan oleh Belanda pada masa lalu, dan benteng Fredebourg ini terletak persis di depan Keraton Jogja dan didirikan pada masa Hamengkubuwono II sekitar pertengahan abad ke-18. Dan masa pembuatannya ini cukup lama karena memang Sultan pada waktu itu selalu menunda-nunda pembuatannya, penyelesaiannya dengan alasan macam-macam supaya benteng itu nggak berdiri-berdiri. Di atas tanah 2100 meter persegi inilah Belanda berhasil menjadikan benteng sebagai pusat pemantauan kerajaan Yogyakarta di masa itu. Benteng Fredebourg disiapkan dalam tata kota Yogya kuno sebagai lambang pemotong kekuasaan Kesultanan Yogya. Kalau sekarang orang menyebutnya kan sumbu filosofis gitu ya, dari selatan ke utara, dari laut selatan ke Merapi, dari Panggung Krapyak ke Tugu. Itu kan disisipkan karena dia ada di garis antara keraton dengan Tugu. Nah, dia disisipkan di situ. Berarti ini ada interpretatif ini ya, dia memotong kekuasaan di situ. Melalui bangunan ini, Belanda berhasil mengawasi keraton. Tiap aktivitas dan gerakan kesultanan, khususnya gerakan militer, terpantau dengan teramat mudah. Benteng Fredebourg memuluskan tipu muslihat Belanda. Pada masanya, pintu gerbang benteng Fredebourg Yogyakarta di sisi sebelah barat terdapat jembatan angkat yang berfungsi sebagai fasilitas bertahan setelah ruang terbuka dan parit. Jembatan, jika tidak digunakan, akan terangkat dan menutup akses dari dalam
dan luar benteng. Jembatan tersebut musnah seiring dengan perkembangan sarana militer yang disimpan di dalam benteng. Jembatan angkat berganti dengan jembatan biasa yang bisa dilalui kendaraan-kendaraan berat militer. Ajo yang di depan ini atau yang bisa kita lihat bareng-bareng ini, dulu pada masa pendudukan Belanda, di saat posisi jembatan ini masih jembatan angkat. Jadi kalau orang-orang Belanda datang, jembatan ini turun. Kalau orang-orang Belanda tidak ada yang mau masuk, jembatan ini diangkat. Jadi kalau orang pribumi yang mau masuk ke benteng, mereka mesti melewati itu jagang dulu. Nah, jagang itu kita sekarang kondisikan lagi seperti ini cantiknya, karena memang dulu ada jagangnya. Ini pula lah yang membedakan bangunan fisik benteng yang dibuat bangsa Indonesia di masa lalu atau benteng tradisional dengan benteng yang dibuat Belanda. Benteng tradisional biasanya tidak berbentuk simetris, tapi mengikuti kondisi geografis setempat. Jika di sekitar benteng terdapat aliran sungai, maka dinding benteng akan mengikuti alur sungai. Pada masa itu, persenjataan yang digunakan oleh Kesultanan Yogyakarta pun masih tergolong sederhana, belum menggunakan senjata api. Setahu saya, meriam itu yang dibuat lokal di sini itu baru zaman Sultan Agung. Sebelum itu juga sudah ada meriam tapi dibeli atau rampasan dari VOC. Taktik atau strategi pertahanan dan penyerangan waktu itu kan belum banyak menggunakan senjata api. Nah, sehingga ketebalan dinding benteng itu tidak terkait dengan teknologi persenjataan pada waktu itu. Padahal sebetulnya kan tidak, karena kekuasaan politik mereka kan sudah dipotong. Senangnya menikmati kemerdekaan. Namun, ada pula dari mereka yang tidak menghargai arti sebuah kemerdekaan. Menghargai mereka yang berjuang menumpahkan darah demi bangsa dan negara ini. Mempertahankan bangsa ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang menantang mereka merobek-robek keutuhan bangsa ini, menahan siapapun yang mengusik kemerdekaan bangsa ini. Inilah kami yang dikenal hanya di hari peringatan saja, dan setelahnya pergelaran musik istimewa bersama USJF dan TVRI Orkestra. When November Comes menampilkan Ruth Sahanaya, Lea Simanjuntak, Zahra Damariva, Andrea Miranda, Ray Kevin, Indivo, dan Ari Afif, Kavin, dan Raffi Daik. When November Comes, Sabtu 28 November pukul 21, langsung di saluran Pemersatu Bangsa. Ciri arsitektur serupa di seluruh daratan Eropa, yaitu berbentuk simetris dengan 4 segi dan dikelilingi parit. Benteng memiliki menara pantau yang disebut seleka. Di keempat sudutnya
pendiri pasukan yang selalu dalam kondisi siaga. Oleh Sultan Yogya, setiap bastion diberi nama Jaya Wisesa, Jaya Purusa, Jaya Prakosaningprang, dan Jaya Praita. Pada dinding benteng itu ada lubang-lubang menurut istilah saya, itu untuk tempat meletakkan laras meriam hingga besar begitu. Kemudian di luar benteng itu ada jagang itu, atau dalam bahasa Inggris disebut moat. Itu juga dibuat mengelilingi tembok benteng itu dari luar sehingga menjadi simetris bentuk. Nah, sementara kalau benteng tradisional itu biasanya tidak seperti itu, karena memanfaatkan kondisi geografis setempat. Misalnya memang ada temboknya, tetapi tembok itu tidak setebal tembok yang benteng yang dibuat oleh orang Belanda. Meski masih mempertahankan konsep benteng yang dibawa dari daratan Eropa, benteng Vredeburg tetap mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Desain bentengnya itu dibawa dari sana gitu. Tetapi kemudian bangunan-bangunan yang di dalam benteng itu sendiri itu kan sudah beradaptasi dengan lingkungan alam di sini. Misalnya meskipun bangunannya bertingkat, tetapi atapnya kan ada tritisannya, jadi yang menjorok keluar itu. Kalau yang bangunan Eropa atau bangunan Belanda kan atap itu kan tidak pakai tritisan, tidak pakai yang menjorok keluar gitu. Karena memang di sana kan kondisi alamnya berbeda dengan di sini. Dengan strategi dan politik yang mereka jalankan, Belanda berhasil mengelabui Sultan Hamengkubuwono pertama. Sedikit banyak begitu gitu ya, karena itu kan termuat di dalam perjanjian Giyanti gitu ya. Kemudian kan raja-raja di Jawa kan supaya tidak sepenuhnya, sebenarnya kan mereka nggak mau toh dijajah ini, mereka kan kemudian menyebut gitu gubernur jenderal itu kan dengan sebutan Eyang ya, jadi bukan yang dipertuan gitu, tetapi Eyang ya kayak orang yang dihormati, yang padahal sebetulnya kan tidak, karena kekuasaan politik mereka kan sudah dipotong gitu. Benteng terdiri atas bangunan-bangunan rumah perwira, asrama prajurit, gudang logistik, gudang museum, rumah sakit prajurit, dan rumah residen. Di benteng Vredeburg, sedikitnya 500 pasukan berjaga-jaga setiap harinya. Bangunan-bangunan di sini, begitu kita masuk, kita menempati bangunan sekarang ruang tiket dan ruang satpam. Itu dulu adalah ruang controlling untuk tentara Belanda. Dan ini ada trap tegel yang masih orisinal, yang dimana waktu itu kami sempat membuka, di bawahnya ada tulisan Alfred Rechut Holland Maastricht. Ini merupakan trap untuk menuju ke ruang controlling Belanda. Jadi tentara Belanda siapapun mereka yang mau keluar masuk ke benteng ini waktu itu mesti lapor kepada para komandan. Dan sebelah sini merupakan tempat para petinggi militer, bangunan-bangunan yang panjang. Yang di sini juga adalah merupakan bangunan barak prajurit. Yang paling depan adalah petinggi militernya. Kemudian dari pintu masuk arah ke kiri, dulu pada masa bukan Belanda merupakan tempat untuk interogasi, menanyai para tahanan pribumi yang ditangkap oleh tentara Belanda. Di rentang perjalanan sejarahnya, benteng Vredeburg berkali-kali mengalami perubahan fungsi.
Benteng ini pada sejarahnya juga pernah digunakan oleh Inggris. Waktu Inggris masuk ke Indonesia, digunakan oleh pasukan Inggris dan berperang melawan kesultanan, melawan keraton. Dari benteng ditembakkan senjata sampai pada akhirnya pasukan Inggris bisa masuk ke keraton dengan merubuhkan salah satu pintu gerbang yang ada di keraton. Nah itu setelah Inggris pergi kembali ke Belanda, kemudian akhirnya kemerdekaan dipakai oleh tentara Republik Indonesia dan akhirnya sekarang jadi museum benteng gitu. Pada masa pendudukan Jepang, benteng Friedeburg juga digunakan sebagai tempat penahanan tawanan perang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Tawanan orang Belanda, Indo-Belanda, maupun politisi Indonesia yang ditangkap karena mengadakan gerakan menentang pendudukan Jepang. Jepang datang pada tahun 1942-45. Awalnya mereka dengan pinternya publikasi, pinternya mereka ngomong, mengambil hati bahasa kita, mengatakan sebagai saudara tua, mengatakan sebagai pembela Asa Timuraya dan sebagainya, yang berhasil mengambil hati bangsa kita. Kemudian kedatangan mereka bahkan diuungkan karena mereka mengatakan seperti itu seakan-akan menjanjikan sebuah perbaikan nasib ke depan. Tapi pada kenyataannya walaupun maaf lebih singkat masa penjajahannya, justru mereka lebih kejam dan bahkan sangat kejam daripada pihak Belanda yang menjajah Indonesia selama kurun waktu kurang lebih 350 tahun, yaitu dengan adanya Romusa atau kerja paksa pada masa Jepang. Pada tahun 1987, benteng Friedeburg secara resmi dijadikan sebagai museum oleh pemerintah Indonesia dan dibuka untuk umum. Banyak sekali sehingga tidak keluar kan perizinannya, sementara dia sudah menghancurkan bagian dalamnya, sudah dihancurkan. Saya banyak berubah bagusnya. Pak, ini gedung apa? Nah, ini deh yang namanya Gedung Sate yang sangat terkenal di kota Bandung. Gedung Sate ini adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat loh, Dek. Kenapa namanya gedung sate? Tuh, ada kalau saya lihat tuh ya, di atas itu ada ornamen jambu air yang berjumlah 6 ditusuk seperti sate. Terus deh, selain itu banyak juga gedung-gedung yang bersejarah lainnya, seperti Bosca, tempat penerbangan bintang, Villa Isola, tempat kediaman Jenderal Hitoshi Imamura. Dan itu tuh, Gedung Merdeka, tempat dulu Bung Karno memimpin konferensi Asia Afrika yang pertama. Semangat Pagi Indonesia, bukan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap pagi pukul 7 WIB di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Wisatawan, benteng Friedeburg juga mengundang banyak rasa ingin tahu dari kalangan pelajar. Melalui Mini Rama yang merupakan
merupakan reka adegan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang ditampilkan dengan sangat detail, ekspresif, dan latar situasi yang hampir mirip dengan aslinya. Rencana kami yang paling besar adalah memberikan penyadaran pada para siswa bahwa kita memiliki sejarah yang baik, memiliki sejarah perjuangan yang keras, sehingga pada akhirnya siswa akan menghargai sejarah itu. This is my, I think, 5th or 6th time in Vredenburg. For me it's a piece of history since my grandfather was the guard at the main gate in the 40s. So for me it's a bit of history coming back to Vredenburg. I've done the tour a few times now. I've seen the different exhibitions. It's really set out the old pictures, the history which is shown about the museum. It shows a lot about what Vredenburg was before and what Vredenburg means for the history of Indonesia. The old pictures give a good image about what it was in the olden days. And it's, like I said, it's beautifully restored in the way it looks now. I think it's a great place to visit and to see a bit of history of Yogyakarta, of Indonesia. Tidak hanya sekedar melihat Museum Benteng Vredenburg dan ruang-ruang peruntukannya di masa penjajahan Belanda dan Jepang, Museum Vredenburg juga masih menyimpan cerita sejarah tentang peninggalan meriam tempo dulu yang ditemukan tak sengaja terkubur di kedalaman tanah. Ini adalah meriam peninggalan penjajah Belanda, di mana kita temukan pada saat kita penggalian kabel. Dulu pada masa pendudukan Belanda ada 36 meriam yang ditempatkan di tempat-tempat di sisi atas, di mana pada waktu itu sekaligus untuk mengawasi gerak kalau dalam sultan, juga sekaligus untuk bersiap-siap kalau ada penyerbuan dari luar benteng. Ngapain berkantor di benteng? Fungsi ekonomi kadangkala acap kali bersemerangan dengan keinginan untuk menjadikan bangunan cagar budaya sebagai saksi sejarah yang hendak diwariskan kepada generasi mendatang. Ada dua benteng ya yang ada di depan keraton-keraton itu, Vredenburg dan Vastenburg. Tapi sayangnya yang di Vastenburg itu dia mau mendirikan benteng berlantai banyak sekali sehingga tidak keluar kan perizinannya. Sementara dia sudah menghancurkan bagian dalamnya, sudah dihancurkan gitu. Kalau Vredenburg ini kan bagian dalamnya masih ada gitu, masih dilestarikan sampai sekarang.